Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan Tuhan yang kau berikan bagi setiap kami untuk bisa datang beribadah kepadamu siang hari ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan dalam firman-Mu, urapi lidah biru hamba-Mu ini Tuhan, supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Semua yang sia-sia yang tidak berguna, yang tidak benar, tidak kudus, ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau juga yang mengurapi jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Mereka yang bergabung lebih ibadah siang hari ini Tuhan, biar Kau juga mengurapi, supaya mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Segala intimidasi yang membuat tidak fokus, tidak konsentrasi, bahkan yang membuat ngantuk, yang membuat tidak mengerti, yang menolak, yang melawan, semua ditolak, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Kau yang berbicara melalui hamba-Mu siang hari ini, dan biarlah benar-benar jemaat-Mu juga bisa menerima kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku, selamat siang. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Injil Lukas saudaraku. 10 ayat yang ke-38 sampai ke-42. Dan saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian firman Tuhan siang hari ini. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya saudaraku, bukan mungkin ya, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar gitu ya, yang cukup populer, firman Tuhan dengan Maria dan Marta ini. Dan siang hari ini saudaraku, kita mau melihat gitu ya, bahwa kita bisa belajar juga dari kedua tokoh ini gitu, supaya ini bisa menjadi rema dalam hidup kita, bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dalam hidup kita saudaraku. Kalau dari ayat yang pertama ini saudaraku dikatakan bahwa ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di sini Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Artinya mereka sedang berjalan keliling ya saudaraku, untuk bisa menemukan gitu, untuk bisa memberitakan Injil gitu. Dan di sini dikatakan bahwa seorang wanita bernama Marta menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Ya kita bisa lihat saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkeliling, kalau firman Tuhan lain juga mengatakan bahwa iblis itu pun mengaum-ngaum ya, berjalan keliling dan mencari mangsa yang siap ditelannya. Itu pekerjaan iblis saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus juga memberitakan Injil gitu, dan berharap gitu ya, dan memberitakan Injil, berharap supaya ada orang yang membuka pintu hati rumahnya, supaya Tuhan Yesus juga bisa datang, supaya Tuhan Yesus juga bisa berkuasa, Tuhan Yesus juga bisa hadir dalam hidupnya saudaraku. Ya, jadi kalau di sini Tuhan Yesus itu berkeliling saudaraku, memberitakan Injil dan mencari orang yang membuka pintu hati rumahnya. Dan kalau siang hari ini saudaraku, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan, maukah kita membuka pintu hati rumah kita saat ini saudaraku? Maukah kita membuka pintu hati rumah kita untuk bisa membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita saudaraku? Siang hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya setiap kita saudaraku, Tuhan sudah punya rencana. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, kita hanya perlu membuka hati kita aja. Kalau mungkin keadaan kita sedang tidak baik saat ini, gitu. Kalau mungkin keadaan kita mungkin sedang sedih, keadaan kita sedang kecewa saat ini, Tuhan Yesus itu sedang datang berkeliling, dan dia mau mencari orang yang membuka pintu hatinya saudaraku. Membiarkan dia masuk, membiarkan dia bertahta, membiarkan firman itu yang akan mengubah hidupnya, membiarkan firman itu yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan memberikan sukacita. Kalau firman Tuhan dikatakan bahwa berita baik
Gitu ya, berita baik, kabar baik. Saya percaya ketika kita menerima, saudaraku, ketika kita membuka pintu hati kita, saudaraku, membiarkan firman Tuhan itu masuk, saya percaya itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Itu akan membawa kebenaran dalam hidup kita. Ketika kebenaran itu masuk, saudaraku, saya percaya kebenaran itu yang mengubahkan. Kalau firman-Nya dikatakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan. Maka kalau saudaraku saat ini mungkin keadaannya sedang tidak baik. Ya, saudaraku sedang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan rumah tangga, kecewa dengan anak-anak saudaraku mungkin. Biarkan firman itu masuk, saudaraku. Biarkan firman Tuhan itu bertahta dalam hidup kita, saudaraku. Dan saudaraku percaya bahwa ketika firman Tuhan itu masuk, maka itu yang akan memerdekakan hidup kita. Itu akan memerdekakan kita dari kekecewaan. Itu akan memerdekakan kita dari kesedihan. Itu akan memerdekakan kita dari segala belenggu-belenggu dosa kita, saudaraku. Ini yang pertama, saudaraku. Poin yang pertama. Ketika Tuhan Yesus sudah datang berkeliling, ketika Tuhan Yesus itu datang, maukah kita membuka pintu hati rumah kita, saudaraku? Maukah kita membuka pintu hati kita, saudaraku? Mungkin saudaraku bertanya, kan sekarang Tuhan Yesus sudah nggak ada. Gitu. Tapi firman Tuhan ini kan ada. Memang Tuhan Yesus secara manusia dia sudah tidak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Maka Roh Kudus itu akan tinggalkan bersama kamu. Karena Roh Kudus itu akan menjadi penghibur, akan menjadi penolong kita. Gitu. Dan ketika firman Tuhan itu diberitakan, saudaraku, ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka firman Tuhan itu yang ketika kita dengar, ketika kita terima, disempurnakan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan, ketika kita percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan, maka Roh Kudus itu akan menyempurnakan setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita terima. Maka itu ya yang akan membuat kita merdeka. Itulah yang akan membaharui hidup kita. Mungkin hari ini kita terpuruk, mungkin hari ini kita sedih, gitu. Mungkin hari ini kita kecewa. Tetapi ketika firman Tuhan itu masuk, maka Roh Kudus itu akan bekerja, saudaraku. Menyempurnakan firman Tuhan itu. Dan dia akan menggenapi. Dia akan mengubahkan. Dia akan memerdekakan kita, saudaraku. Ini poin yang pertama, saudaraku. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika Tuhan Yesus itu berkeliling berjalan, maukah kita membuka pintu hati kita, saudaraku? Maukah kita membuka pintu hati rumah kita, pintu hati tubuh kita, membiarkan dia masuk, membiarkan dia memimpin hidup kita, membiarkan dia membimbing hidup kita lewat firman Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, saya percaya, saudaraku, setiap kita itu bukan kebetulan. Ya, setiap firman Tuhan disampaikan itu bukan kebetulan. Ya, jadi itu yang akan mengubahkan hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkeliling untuk mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang yang mau membuka pintu hatinya kepada kebenaran, membuka pintu hatinya kepada firman Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, lalu selanjutnya dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, jadi di poin yang selanjutnya, saudaraku, Marta mempunyai saudara yang bernama Maria. Ya, saudaraku. Maria ini hanya duduk diam dan mendengarkan terus perkataannya Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu datang, saudaraku, ketika firman Tuhan itu datang, atau ketika kita beribadah di dalam gereja, ya ketika kita beribadah, gitu ya, seringkali, saudaraku, kita hanya datang secara jasmani, secara fisik kita datang, gitu ya. Apalagi kalau kita orang Kristen, itu setiap minggu itu wajib ke gereja, setiap minggu wajib untuk beribadah, karena kita orang Kristen. Tetapi ketika datang beribadah, ketika datang ke gereja, seringkali orang itu hanya datang secara jasmani. Gitu. Tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh diam duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya. Ini yang sering terjadi, saudaraku. Jadi hanya fisiknya yang datang, tapi hatinya belum tentu datang. Ya, saya datang ke gereja karena saya orang Kristen. Saya harus beribadah di hari Minggu, saya harus datang ke gereja, beribadah. Tetapi secara hati sebenarnya,
belum sungguh-sungguh duduk diam dan mau mendengarkan terus perkataannya. Ini yang sering terjadi. Jadi hanya secara fisik datang, beribadah, datang ke gereja, tetapi secara hati belum. Makanya kita sering kali ngelihat ya saudaraku, ya bahwa ketika datang ke gereja, ketika mendengarkan firman Tuhan, sambil main handphone, gitu, sambil lihat-lihat mungkin channel-channel YouTube, lihat-lihat apa banyak yang bisa dilihat. Tidak fokus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan perkataannya. Jadi saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita harus memang menyingkirkan segala kesibukan-kesibukan kita secara dunia. Untuk kita benar-benar bisa duduk diam mendengarkan. Itu perlu. Supaya jangan kita secara fisik kita datang ke gereja, secara fisik kita datang beribadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita mungkin datang beribadah ke gereja, lalu kita mikir, aduh usaha saya gimana ya? Gitu. Wah tadi kompor dimatiin belum? Gitu kan. Lalu kita mikir, wah nanti siapa yang jemput anak saya sekolah? Iya kan? Seringkali kita seperti itu saudaraku. Secara fisik kita duduk diam. Gitu, kita beribadah, gitu, kita mendengarkan, tetapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Dan apa iya ketika pikiran kita melayang-layang, kita benar-benar fokus, kita benar-benar mengerti firman Tuhan yang disampaikan, kita benar-benar mengerti perkataan-perkataan dari firman Tuhan itu. Karena pikiran kita sudah melayang-layang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Maria ini dia duduk diam, ya, dekat kaki Tuhan dan dengarkan terus perkataannya. Kalau kita lihat saudaraku, tokoh Maria ini adalah tokoh Maria yang juga menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak dan menyekanya dengan rambutnya. Ini tokoh yang sama. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Maria ini memang punya karakter, punya sifat yang sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Dia sungguh-sungguh melayani dengan hatinya. Itu artinya dia sungguh-sungguh melayani dengan kerinduan kepada Tuhan. Gitu, karena ini berbeda sekali dengan Marta saudaranya. Jadi bertolak belakang karakternya. Di sini Maria memposisikan dirinya sebagai murid. Dia duduk, dia terus mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus. Mendengarkan perkataan dari gurunya. Dan dia tidak membiarkan kesibukan dunia mengganggu konsentrasi dia untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima perkataan-perkataan Tuhan. Gitu. Jadi di sini juga saya baru lihat saudaraku. Kalau kita lihat dari kedua karakter di sini, ya, dua-duanya sama-sama melayani Tuhan Yesus. Maria melayani secara rohani, Marta melayani secara jasmani. Dua-duanya sama-sama melayani, tetapi satu melayani jasmani, satu melayani yang rohani. Gitu. Dan kita lihat saudaraku, ternyata kalau saya juga baru dibukakan saudaraku ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Jadi ketika kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kita duduk diam beribadah, kita duduk diam bersekutu dengan Tuhan, ya kita saat teduh dengan Tuhan. Sebenarnya disitulah saat-saat kita melayani Tuhan Yesus. Karena banyak orang berpikir ketika melayani Tuhan Yesus itu, melayani dengan kesibukan di aktivitas di gereja, melayani di atas mimbar sebagai singer, sebagai worship leader, ya bahkan sebagai pengkhotbah, itu baru dianggap melayani. Tapi di luar itu sepertinya tidak melayani. Tetapi saya baru dibukakan juga gitu ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa ternyata yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu ketika kita duduk diam. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Roh Kudus-Nya. Kita saat teduh, kita baca firman, kita merenungkan firman Tuhan, kita duduk diam seperti Maria ini. Duduk diam, memposisikan diri sebagai murid, gitu, sebagai hamba. Dan membiarkan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Disitulah ternyata kita melayani Tuhan.
Gitu. Tetapi apakah melayani secara jasmani, melayani secara seperti Marta itu salah? Enggak juga. Gitu. Tapi kita harus mengerti gitu bahwa di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi ketika kita duduk diam, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita bersaat teduh. Disitulah sebenarnya kita melayani Tuhan, saudaraku. Disitulah kita melayani Tuhan. Lalu selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di sini Marta sibuk sekali melayani. Dan kita bisa lihat betapa kontrasnya perbedaan karakter ini. Di sini Marta adalah karakter yang sibuk melayani secara jasmani. Disinilah kita harus menyadari, saudaraku, bahwa kadang kita terlalu sibuk melayani pekerjaan, meskipun kita melayani, saudaraku, kita melakukan pelayanan di gereja. Tetapi kita harus mengerti, kita harus tahu gitu bahwa ternyata bersekutu dengan Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan, itu adalah bagian yang terbaik, saudaraku. Ini yang sering membuat kita tertipu. Kadang kita sibuk beraktivitas di gereja. Kita sibuk melayani di gereja. Dengan melakukan semua aktivitas di gereja, gitu ya. Mungkin kita ikut diakonia, ya. Kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi worship leader, menjadi singer, ya. Kita melayani, sibuklah dengan pelayanan-pelayanan. Meskipun secara dunia, ya yang kita kerjakan itu salah nggak salah sebenarnya. Tetapi jangan kita tertipu, jangan kita terjebak dengan keadaan-keadaan ini. Gitu, kita sibuk dengan aktivitas di dalam gereja, kita sibuk melayani, ya saudara. Tapi ternyata itu semua tidak membuat kita lebih benar, lebih baik di hadapan Tuhan. Ini kita harus menyadari, dan ini ada sebuah jebakan rohani, saudaraku. Kita sering merasa bahwa ketika kita sibuk melayani, mungkin sebagai pendeta kita sibuk berkhotbah, kita sibuk melayani ke luar daerah, kita sibuk melayani di gereja-gereja lain, ya lalu menjadi worship leader, menjadi singer gitu ya, menjadi diakonia, gitu kita sibuk gitu. Kita merasa kita sudah benar, kita merasa sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata kita bisa lihat dari karakter ini. Ketika kita sibuk secara dunia, saudaraku, meskipun di dunia dalam pelayanan, cenderung pada akhirnya kita lihat di sini, saudaraku, bahwa Marta sibuk saya melayani dan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Disinilah perbedaannya, saudaraku. Ketika orang sibuk melayani dan akhirnya dia letih, dia lelah dengan segala yang dikerjakannya, maka pada akhirnya seperti Marta ini, orang itu mulai bersungut-sungut. Orang mulai menyalahkan orang lain. Orang mulai menghakimi orang lain. Kok saya sibuk, sepertinya saya sibuk sendiri. Ini saya kerjakan, semua saya kerjakan sendiri. Gitu kan. Saya udah ikut diakonia. Ya, saya udah ikut singer. Gitu kan. Saya melayani juga dalam administrasi gereja. Akhirnya ketika kelelahan itu terjadi, mulai, kok saya berbuat ini semua saya sendiri aja, mana yang lain? Kok nggak ada yang bantu saya? Gitu. Akhirnya mulailah bersungut-sungut, gitu kan? Di sini malah akhirnya mulai menyalahkan Tuhan juga. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kan di sini katakan begitu kan? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan, engkau nggak lihat pekerjaan saya seperti ini, gitu kan? Saya udah sibuk nih, saya udah sibuk melayani, saya udah sibuk terlibat dalam semua pelayanan. Bahkan dari Senin sampai Minggu saya berada di gereja. Saya sibuk sekali melayani. Tetapi di sini mulai menyalahkan orang lain. Mana kok nggak ada yang bantu saya? Bahkan di sini
mulai menyalahkan Tuhan juga. Tuhan, Kau tidak peduli dengan aku. Saya sudah melakukan ini semua. Disinilah ini yang dibilang itu jebakan rohani. Dan hati-hati, banyak kita sekarang terjebak dengan ini semua. Itu kita merasa kalau kita sudah melayani, kita sibuk di gereja, kita sibuk segala macam, kita pikir kita udah benar di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat saudaraku, sebenarnya pelayanan itu apa sih saudaraku? Pelayanan itu kan harusnya ketika kita melayani, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita menerima firman Tuhannya, maka hati kita penuh. Ketika hati kita penuh, disitulah kita punya kerinduan untuk bisa melayani. Dan ketika hati kita sudah mulai penuh, ya saudaraku, ketika kita sudah mulai melayani, itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau tidak saudaraku, kalau hati kita belum penuh bersama Tuhan, kita terjun melayani, inilah yang terjadi. Pasti bersungut-sungut. Meskipun yang dikerjakan tugas-tugas gereja, ya tugas-tugas pelayanan, tetapi akhirnya itu menjadi sebuah rutinitas, menjadi seperti kewajiban. Artinya sudah tidak lagi dikerjakan dengan hati yang tulus, malahan dengan hati yang bersungut-sungut, hati yang marah, hati yang kecewa, merasa kok pelayanan ini saya yang mengerjakan semua, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendukung. Bahkan di sini kan dibilang, Tuhan, Engkau nggak lihat nih apa yang udah saya kerjain. Akhirnya malah jadi menuntut Tuhan, menghakimi sesama. Ini yang terjadi, gitu. Ini adalah sebuah jebakan, saudaraku. Kita harus mengerti, gitu, bahwa pelayanan itu kan memang dari hati yang sudah dijamah Tuhan, hati yang merasa berhutang kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah memberikan kelepasan, Tuhan sudah membaharui hidup kita, Tuhan sudah mengubah hidup kita. Disitulah kita mau membalas kebaikan Tuhan, makanya kita melayani. Makanya harus Tuhannya dulu yang penuh dalam hidup kita. Tuhannya dulu yang harus penuh dalam hati kita. Supaya ketika kita melayani, kita tahu meskipun kita sulit, meskipun kita susah ketika kita melayani. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak hambatan ketika melayani. Tapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah mengubah hidup kita. Makanya kita mau melayani Tuhan kembali. Kita mau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu karena kita sudah menyadari posisinya. Tetapi kalau belum hati kita dijamah Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Hati kita belum benar-benar mengerti gitu ya, bahwa kita sudah diubahkan Tuhan, kita mau membalas kebaikan Tuhan, maka terjadi seperti ini. Gitu ya. Dia melayani tapi Marta malah bersungut-sungut. Malah di sini katakan, suruhlah dia membantu aku. Ini yang sering terjadi saat ini. Jadi jangan kita terjebak, jangan kita tertipu. Itu. Jadi kalau ini banyak orang sering seperti ini, saudaraku. Ketika dia melayani, gitu ya, dia merasa dia harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Akhirnya dia mengerjakan ini, banyak yang dikerjakan. Tetapi ketika direnungkan, itu sebenarnya hanya ambisi dia. Dia bukan lagi menurut kehendak Tuhan. Tetapi ambisi dia yang sepertinya memang dibungkus dengan cover pelayanan. Tapi sebenarnya ini udah ambisi, udah keinginan dia. Keinginan untuk membesarkan nama, keinginan untuk merasa lebih bisa, merasa lebih mampu. Jadi ada ego, keegoan, ada juga kesombongan. Itu bukan lagi melayani karena memang kita mau membalas kebaikan Tuhan. Di sini yang kita harus sadari benar-benar, saudaraku, bahwa ini adalah sebuah jebakan yang saat ini banyak terjadi di dalam gereja. Bukan lagi mengikuti kehendak Tuhan, bukan lagi mengikuti kemauannya Tuhan, tapi sudah mengikuti sebenarnya ambisi dia, egonya dia ketika dia ambil bagian dalam pelayanan. Makanya ketika dia mulai terjun melayani, jadinya seperti ini. Mana kok Tuhan gak lihat saya?
ketika dia melayani, tapi persoalannya mungkin belum dijawab Tuhan, mulai bersungut-sungut. Tuhan, saya sudah mengerjakan A, B, C, D, E. Mana? Kok jawabannya belum ada? Pokok doa saya belum dijawab-jawab. Ini yang sering terjadi. Maka mulai bersungut-sungut. Bahkan akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Bahkan di sini kan ketika dia menyuruh Tuhan, Marta menyuruh Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Ini kan artinya posisinya udah terbalik. Gitu. Posisinya harusnya kan bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ini enggak, Tuhan lakukan ini dong. Kan jadi terbalik posisinya. Iya kan? Jadi ini yang kita harus sadari saudaraku, bahwa ketika kita melayani, memang harus penuh ketulusan. Gitu ya. Harus hati kita dipenuhi benar-benar, oh Tuhan udah mengasihi saya. Tuhan sudah mengubahkan hidup saya. Tuhan sudah memberkati hidup saya. Maka saya mau terlibat dalam pelayanan. Saya mau membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa lain yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Dan mereka juga bisa dipulihkan, mereka juga bisa diberkati. Itu sebenarnya intinya. Gitu. Tapi seringkali kita terjebak dengan jebakan rohani seperti ini. Lalu selanjutnya saudaraku dikatakan bahwa ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegur Marta, bahwa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, kalau kita lihat di sini mungkin saudaraku banyak berpikir bahwa Maria yang benar, Marta yang salah. Tapi kita harus lihat saudaraku, di sini Marta juga sebenarnya tidak salah. Tapi hanya perlu diluruskan, perlu diarahkan lebih lagi saudaraku. Karena banyak juga saudaraku, orang-orang juga yang ketika terlibat pelayanan, mereka hanya berdoa. Karena seperti ini juga, berdoa, karena duduk kaki Tuhan kan lebih baik. Gitu kan, di sini terakhir kan dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tetapi hanya berdoa tapi nggak ada prakteknya juga. Sebenarnya itu salah juga gitu. Makanya ini yang harus benar-benar kita perhatikan, kita arahkan. Makanya saya memberikan judul untuk khotbah saya hari ini, iman yang sehat. Iman yang sehat itu memang harus bergerak secara jasmani, bergerak juga secara rohani. Seimbang. Gak bisa separoh-separoh. Firman Tuhan juga mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau hanya berdoa tapi nggak pernah mengerjakan ya salah juga sebenarnya. Salah juga sebenarnya. Makanya di sini kan dikatakan bahwa engkau khawatir Marta. Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Firman Tuhan juga dikatakan juga bahwa siapakah yang dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Gitu. Karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya. Sehasta itu hanya nggak sampai setengah meter saudaraku. 0,45 cm. 0,45 meter. Maaf saudaraku. Jadi hanya 45 cm. Jadi nambah segitu aja kan kalau kekhawatiran itu nggak bisa sama sekali. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya. Makanya kalau kita, kenapa dia khawatir di sini, saudaraku? Karena dia masih terjebak dengan kegiatan-kegiatannya secara dunia. Dia merasa dia harus melakukan segala sesuatu. Dia harus mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan perfect. Ini yang sering terjadi, saudaraku. Karena ingin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan harus melakukan semuanya dengan perfect, dengan terbaik, karena harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terjebak di sini. Akhirnya dia khawatir. Akhirnya dia jadi nggak percaya. Akhirnya dia mau mengerjakan segala sesuatu sendiri. Akhirnya dia lelah, dia capek. Secara fisik dia capek, secara perasaan dia lelah, dia jenuh, dia bosan. Akhirnya jatuh bersungut-sungut. Jadi mengerjakannya pelayanan bukan karena kerinduan, bukan karena membahas kebaikan Tuhan, tapi sudah menjadi rutinitas. Menjadi kewajiban.
Di sini yang kita harus mengerti, bahwa di sini dikatakan bahwa engkau khawatir, makanya engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kalau kita khawatir, saudaraku, kita menyusahkan diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa khawatir? Dia nggak percaya. Mungkin dia mengerjakan ini sesuai dengan prinsip dia. Prinsip saya, kalau saya mengerjakan ini harus begini, harus begini, harus begini. Harus dikerjakan dengan A, B, C. Harus seperti itu misalkan. Tetapi kan ketika diterapkan dalam lapangan, ketika dipraktekkan dalam lapangan, kan orang-orang yang sekitar kita, saudaraku, itu nggak bisa selalu mempraktekkan sama dengan yang kita mau. Karena kan kemampuan orang beda-beda. Benar kan? Kemampuan orang beda-beda, talenta orang berbeda-beda. Gitu. Yang kita mau kerjakan A, B, C, ini memang secara logika mungkin, secara pemikiran kita ini yang terbaik. Benar, karena kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Benar. Tetapi ketika dipraktekkan, saudaraku, apa iya bisa sesuai dengan yang kita mau? Kadang belum tentu. Ketika hal ini tidak bisa dikerjakan oleh tim kita, oleh rekan-rekan sepelayanan kita, rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani bersama-sama kita mulai marah. Kok situ begitu kerjainnya? Kok situ nggak kerjainnya sungguh-sungguh, nggak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kita marah. Kita kecewa dengan keadaan itu. Padahal istilahnya, oke, kita mau mempersembahkan yang terbaik, tapi kita harus lihat juga keadaan orang lain tuh kadang nggak bisa seperti yang kita mau selalu. Nggak bisa. Dan disinilah, saudaraku, ketika itu terjadi, apa yang kita kerjakan? Khawatirkah kita? Takutkah kita? Kecewakah kita? Di sini kita harus sadar. Dan kalau di firman Tuhan lain dikatakan bahwa di Mazmur 55, saudaraku, serahkanlah kekhawatiran pada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. 1 Petrus 5 juga sama, saudaraku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara kamu. Jadi ketika segala sesuatu itu terjadi, saudaraku, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita harus serahkan sama Tuhan. Kita bawa keluhan kita ini sama Tuhan. Bawa keadaan ini sama Tuhan, kita doakan supaya Tuhan campur tangan. Gitu. Kalaupun mungkin yang kita mau tidak sesuai, yang kita inginkan mungkin kejadiannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena mungkin kendala-kendala dalam rekan-rekan sepelayanan mungkin yang tidak bisa mengerjakan seperti yang kita mau. Saudaraku percaya nggak kalau saudaraku bawa doa sama Tuhan, Tuhan masih bisa melakukan segala perkara yang membuat bisa tetap berhasil, bisa berkemenangan. Ini yang kita harus tahu, saudaraku. Jadi jangan karena kekhawatiran itu malah menyusahkan diri kita, saudaraku. Malah menghambat yang kita kerjakan, menghambat persembahan kita sama Tuhan lewat pelayanan, lewat hidup kita. Ini kita harus sadari gitu, bahwa ketika kita mengerjakan pelayanan, kita mengerjakan sebenarnya bukan dengan kekuatan kita lagi secara dunia. Bukan kemampuan kita lagi secara fisik. Tapi memang nama kita melayani sebenarnya kita melayani itu dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan rohnya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudusnya yang diberikan sama kita. Karena percuma, saudara, kita sibuk dalam pelayanan, kita sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi nama kita itu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang repot. Kita sudah berjuang mati-matian dalam pelayanan, tetapi karena kita bersungut-sungut, karena kita marah terus, karena kita kecewa terus, nama kita tidak tercatat. Artinya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi kitanya sendiri jatuh dalam dosa. Kita marah hari-hari, kita kecewa hari-hari, kita bersungut-sungut hari-hari. Ini yang terjadi. Gitu. Buat apa sekarang kita repot-repot mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau ternyata kita nggak masuk dalam kerajaan surga? Ini kita harus sadari. Makanya di ayat yang terakhir dikatakan bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya kalau secara dunia kita lihat, bagusan mana? Bagusan Marta pasti. Karena Marta yang sibuk. Mengerjakan ini, segala satu dikerjakan. Apalagi sibuk dalam gereja, sibuk dalam pelayanan. Pasti Marta yang dibilang lebih baik. Tapi di sini dikatakan apa? Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang
terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi duduk diam di kaki Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itulah bagian yang terbaik. Dan di sini dikatakan bahwa Maria memilih. Artinya apa, saudaraku? Maria melakukan, Maria memilih, arti dia mengerjakan seperti yang dia mau. Arti dia pilih. Dia pilih untuk tidak terlalu terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya jasmani. Dia memilih dengan pekerjaan yang sifatnya lebih rohani. Karena itu yang tidak akan bisa diambil. Artinya dia memilih bagian rohani yang tidak bisa diambil. Mungkin saudaraku terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya saudaraku, pekerjaan secara jasmani. Mungkin saudaraku worship leader, mungkin apapun itu pekerjaan. Mungkin pengkhotbah sekalipun, pendeta sekalipun. Itu masih bisa hilang, saudaraku. Ketika mungkin sakit, ketika lemah, masih bisa nggak berdiri khotbah? Belum tentu. Ketika dia sakit, ketika dia lemah, masih bisa nggak menjadi worship leader? Menyanyi, memimpin pujian, bahkan menjadi singer. Belum tentu. Badan lu sakit, udah nggak bisa. Gitu kan. Udah nggak bisa hilang artinya. Ketika lemah, bisa hilang semuanya itu. Tetapi ketika dia memilih dalam pertobatan, ketika dia memilih melakukan firman Tuhan, bisa hilang nggak, saudaraku? Nggak bisa hilang, saudaraku. Itu investasi masa depan. Investasi yang kekal. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau hidup dalam pertobatan, kita menjaga pertobatan kita, menjaga hidup kita dalam firman Tuhan, itu investasi yang kekal, saudaraku. Nah, akan bisa diambil. Gitu, makanya ini dibilang Maria memilih. Artinya saudaraku, pilihlah yang mana yang kita harus kerjakan. Pilih yang mana yang harus kita lakukan. Juga jangan salah ketika ini disampaikan, kalau gitu saya hanya berdoa aja lah, saya nggak mengerjakan apa-apa. Karena itu yang memilih. Ya salah juga, saudaraku. Karena kalau saudaraku berdoa, ya kalau saudaraku sungguh-sungguh berdoa, saudaraku benar-benar mendengarkan firman Tuhan, pasti saudaraku mengerti apa yang harus saudaraku kerjakan, apa yang harus saudaraku lakukan. Pasti saudaraku mengerti. Nggak mungkin saudaraku kalau saudaraku nggak mengerti. Kalau saudaraku berdoa, pasti saudaraku mengerti arahan Tuhan kemana. Gitu. Itu pasti saudaraku mengerti. Ya jadi di sini kita bisa lihat, saudaraku, bahwa melakukan pelayanan bagus gak bagus, berdoa bagus gak bagus, tetapi harus seimbang. Itulah yang dikatakan sehat secara iman. Harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang, saudaraku, kita terjebak dalam jebakan-jebakan rohani seperti ini. Gitu. Ini kita harus berhati-hati, saudaraku. Gitu ya. Jadi yang terlalu sibuk mengerjakan juga salah, yang hanya berdoa aja saja juga salah. Gitu. Hanya berdoa ya salah. Karena kalau berdoa pasti ada arah-arahan Tuhan apa yang harus dikerjakan. Dan banyak juga orang, saudaraku, dia mendengar suara Tuhan, dia bisa audible mendengar suara Tuhan. Tetapi dia nggak kerjakan. Ya salah juga sebenarnya. Makanya ini perlu seimbang. Ya saudaraku, perlu seimbang gitu supaya memang yang kita kerjakan, yang kita lakukan memang sesuai kehendak Tuhan. Gitu, supaya kita juga nggak salah-salah gitu ya, supaya kita tetap. Sekarang siapa yang mau, saudaraku, kalau kita sudah hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan ya, sudah terlibat dalam pelayanan gitu, tetapi kita nggak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Saya rasa nggak ada ya, saudaraku. Kalau firman Tuhan yang mengatakan ketika petani bekerja, kayak ketika petani menanam, dia juga pasti menerima hasilnya. Tetapi banyak orang, saudara, saat ini ketika dia sibuk melayani, dia nggak mendapatkan hasilnya. Lo banyak juga orang sibuk berdoa sini sono gitu. Dia berdoa ikut doa pagi, ikut doa mesbah fajar. Dia hanya berdoa tapi dia nggak mengerjakan juga apa yang Tuhan suruh kerjakan. Sama juga gitu. Bahkan ada yang terlalu sibuk melayani, tapi dia juga melayani akhirnya bukan hanya kemauan Tuhan, bukan mengikuti kehendak Tuhan, tapi sudah mengikuti ambisi dia, keinginan hatinya dia sendiri.
kemauannya dia sendiri, itu salah juga. Makanya ini yang saya sampaikan, bahwa iman itu harus iman yang sehat, yang seimbang, gitu, yang sesuai dengan arahan Tuhan, ya saudaraku. Jadi mengerjakan juga nggak salah. Ya, ini firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita diingatkan, ya, supaya kita tidak terjebak dengan jebakan-jebakan rohani yang seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan kita itu mengikuti keinginan kita sendiri, mengikuti ego kita sendiri, gitu, yang pada akhirnya Tuhan nggak berkenan. Ya akhirnya malah jadi menuntut Tuhan. Mana Tuhan, saya udah mengerjakan ini, engkau tidak peduli dengan aku. Gitu, engkau tidak melihat aku. Ini yang sering terjadi. Gitu ya. Dan ini firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan. Dan biarlah benar-benar setiap firman disampaikan ini bisa membukakan hidup kami lebih lagi Tuhan. Mengingatkan kami lebih lagi Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Bisa berjalan dalam firman-firman-Mu Tuhan. Dan mengikuti arahan-arahan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terjebak Tuhan Yesus dengan kegiatan-kegiatan rohani tapi yang tidak memberkati hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan dari anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dipersembahkan, apapun yang dibawa kepada-Mu Tuhan, biarlah semuanya bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Dan bisa kami gunakan untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Kau berkati, Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah benar-benar Tuhan Yesus, lewat ibadah-ibadah siang hari ini juga Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Tuhan Yesus jiwa-jiwa ini berada Tuhan. Biarlah benar setiap firman disampaikan ini Tuhan, biarlah bisa menjamah jiwa-jiwa lebih lagi supaya banyak jiwa datang ke hadapan-Mu, banyak jiwa bertobat di hadapan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Kau yang beracara penuh Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan. Kau yang terus beracara Tuhan Yesus untuk ibadah-ibadah kami Tuhan. Kau yang terus bekerja lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan karena kami satu Bapa, kami juga satu iman. Karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati studinya, Engkau berkati Tuhan usahanya Tuhan Yesus. Supaya benar-benar Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang hadir ya bergabung pada ibadah siang hari ini Tuhan Yesus benar-benar bisa mendapatkan kegenapan janji firman-firman-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, hamba memberkati Tuhan Yesus. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudusnya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ya, demikian ibadah Sabtu siang hari ini saudaraku. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.